Oke, kalian kehilangan subscriber setiap hari, iya kan? Maka di sini akan kita beri solusi ya, biar kalian tidak kehilangan subscriber setiap hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat youtuber, apa kabar hari ini? Saya doakan kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan saya doakan juga supaya kita bisa menjadi seorang youtuber yang sukses, yang bisa membahagiakan kedua orang tua kita serta membahagiakan keluarga kita masing-masing. Amin ya robbal alamin. Oke, setiap seorang youtuber pemula itu berharap kita bisa mendapatkan gaji dari YouTube ya. Maka cara mendapatkan gaji dari YouTube, yang pertama kita harus mencapai 1000 subscriber serta 4000 jam tayang. Sebelum kita memulai YouTube, kita berpikir membuat YouTube itu sangat mudah ya, sangat gampang sekali. Karena kita lihat seperti artis-artis itu membuat YouTube itu cuma sehari sudah bisa dimonetisasi ya. Sedangkan kita berjuang itu kadang-kadang sampai setahun sampai 4 tahun untuk bisa dapat dimonetisasi. Dan begitu mendapatkan 1000 subscriber serta 4000 jam tayang, di sini kita juga masih bimbang ya, apakah diterima monetisasi YouTube kita atau tidak. Kita masih harap-harap cemas. Dan untuk mendapatkan 1000 subscriber serta 4000 jam tayang ini sangat susah kita dapatkan ya, apalagi youtuber pemula. Untuk mendapatkan subscriber itu bagaikan pungguk mengharapkan bulan, sangat susah didapatkan ya. Maka di sini kita akan menjelaskan kenapa subscriber itu bisa hilang dengan cepat setiap hari ya. Lalu dulu kalau misalkan kita dapatkan subscriber itu selalu permanen walaupun itu dari akun robot. Tapi sekarang tidak lagi demikian ya. Karena peraturan YouTube sekarang sudah lebih canggih ya. Jadi mereka sudah mendeteksi spam. Apa yang dikatakan spam itu berarti bukan akun bodong atau akun cadangan ya. Yang dikatakan spam itu apabila salah satu akun itu terlalu banyak subscribe ke channel orang lain, atau begitu kita melihat channel orang lain langsung kita subscribe tanpa kita harus menonton dulu ya. Karena YouTube sekarang lebih sensitif ya, karena mereka berpikir mana mungkin ditekan subscribe sedangkan mereka tidak menonton video apa yang mereka sukai dari video tersebut, sedangkan mereka tidak menonton ya. Jadi itulah kenapa sebabnya subscriber kita ini kita dapatkan di pagi 10, sorenya sudah menjadi 2 lagi. Maka di sini cara untuk mendapatkan subscriber yang permanen, kalian apabila saling subscribe kalian harus menonton sampai 3 video ya. Apabila video kalian panjang sampai 10 menit, maka kalian boleh menonton satu video itu 5 menit ya, atau 50%. Jadi begitu kalian siap menonton sampai 3 video baru kalian tekan tombol subscribe. Maka kalau demikian YouTube tidak akan curiga kita melakukan sub for sub atau saling subscribe. Maka subscriber kita ini akan permanen ya. Karena sistem YouTube akan lebih canggih di tahun 2003 nanti ya. Maka jangan kalian ulangi tutorial sebelumnya ya. Seperti tutorial kita sebelumnya, cara mendapatkan subscriber melalui website. Kalau sekarang tidak bisa lagi kita mendapatkan subscriber melalui website penambah subscriber secara gratis ya. Kenapa kita tidak bisa mendapatkan subscriber lagi? Karena di situ begitu kita tekan channel atau video tersebut maka langsung diarahkan ke channel kita ya. Langsung diarahkan ke channel kita untuk kita tekan subscribe. Sedangkan peraturan di YouTube sekarang tidak bisa lagi seperti yang demikian. Jadi bukan tata cara dahulu yang salah ya, tapi peraturan YouTube sekarang lebih rumit untuk kita mendapatkan subscriber. Jadi sekarang cara mendapatkan subscriber, apabila kalian saling menukar subscribe, maka kalian harus menonton sampai 3 video ya. Kalau lebih itu lebih bagus, tapi minimal kalian harus menonton sampai 3 video biar
subscribe kalian itu permanen ya. Dan kalian jangan terlalu terburu-buru untuk mendapatkan subscriber secepat mungkin ya. Karena percuma kalian sub sampai 100 satu hari apabila subscribe nanti juga tinggal 90 atau bahkan tinggal 10 ya. Jadi seperti kita terjun bebas ya, bukan terjun pakai payung. Jadi subscribe ini perlu ya, tapi yang paling perlu itu viewer ya, atau view penonton kita ya. Maka semakin banyak viewer, subscriber itu akan semakin mudah kita dapatkan ya. Karena di antara 100 pasti ada satu yang suka akan video kita ya. Dan apabila kita seorang YouTuber pemula itu, begitu kita membuat video, jangan di awal video itu jangan langsung kalian suruh subscribe. Karena mereka tidak akan subscribe apabila tidak menyukai video kalian ya. Jadi buatlah di 30 detik pertama itu yang berpengaruh dan yang bermanfaat untuk orang lain ya, seperti cuplikan yang menarik supaya mereka tertarik akan menonton video kalian itu sampai selesai. Jadi untuk seorang YouTuber pemula, kita menyuruh subscribe channel kita itu ketika video kita sampai selesai ya, atau paling tidak di tengah-tengahnya ya. Nanti kita selipkan tolong di subscribe biar channel kita ini cepat berkembang ya, atau mohon di subscribe ya pemirsa gitu kan. Jangan di jangan di pertama video ya. Oke sobat YouTuber, apabila kita membuat video, kalau kita baru memulai itu lebih bagusnya kita tidak usah membuat intro dulu ya. Karena intro itu akan membuat orang itu menyekip video kita ya. Karena orang tidak tertarik lagi dengan intro channel YouTube kita. Tapi yang pertama itu kita buat cuplikan ya yang menarik. Jadi kalau kalian lagi konten memancing, maka kalian buat orang penasaran itu, seperti lagi dari itu pancing kalian lagi dari itu Jadi disitulah kita buat orang itu penasaran, oh ini akan lebih seru ke depannya gitu. Dan juga dengan vlog, apabila kalian ngevlog tempat-tempat pariwisata, kalian nanti buat cuplikan di sini enak sekali, habis itu pemandangannya di sini cantik. Jadi dengan ada cuplikan, orang akan penasaran dengan isi video kita dan mereka akan tertarik menonton video kita ini sampai selesai ya. Dan begitu juga dengan video masakan ya. Kalian kalau membuat video masakan, jangan lupa kalian bagikan resep untuk pemirsa atau penonton kalian ya. Karena dengan kalian membuat resep, maka nanti penonton akan bermanfaat dengan channel kalian. Maka dengan bermanfaat untuk mereka akan menekan tombol subscribe dan mereka akan terus mencari channel kalian ya, apabila mereka ingin memasak ya. Memang banyak sekali channel itu tentang memasak, tapi jarang sekali kalau bagi YouTuber yang baru memulai itu membagikan resep. Sebenarnya itulah yang dicari dari ibu-ibu atau tante-tante yang ingin memasak, apalagi yang tidak pandai memasak. Mereka pasti mencari resep masakan atau resep membuat kue atau cara membuat kue ya. Jadi kalian harus membagikan resep masakan atau resep kue biar penonton kita ini bisa apa yang kita buat sehingga bermanfaat untuk mereka, dan mereka akan menonton video kita setiap saat apabila mereka membutuhkan ya. Jadi begitulah kita cara memikat penonton. Nanti ketika kita sudah siap kita membuat video semuanya, itu tidak ada masalah lagi apabila kita ingin menyuruh subscribe channel YouTube kita. Oke sahabat YouTuber, mungkin pembahasan kali ini pembahasan singkat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Karena di sini kita sama-sama masih belajar ya, cara mendapatkan subscriber dan cara mendapatkan penonton. Jadi apabila video kita ini masih belum banyak penonton,
maka di sini kalian tidak usah menanya lagi ya, karena di sini juga kita masih sama-sama belajar bagaimana kita bisa mendapatkan subscriber dan mendapatkan penonton yang banyak ya. Dan ilmu yang kita bagikan di sini pengalaman yang pernah kita rasakan saat kita mencari subscriber serta mencari 4000 jam tayang. Kalian jangan berpikir itu 4000 jam tayang itu 4000 penonton ya, karena 4000 penonton sama 4000 jam tayang itu berbeda-beda ya. 4000 nanti berarti harus kalian kalikan dengan 60 menit ya. Jadi harus kalian hitung sendiri berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan 4000 jam tayang. Jadi apabila video kita tidak viral, maka kita susah mendapatkan jam tayang. Tapi apabila video kita cepat viral atau cepat banyak penonton, maka jam tayang itu akan mudah kita dapatkan. Maka jangan terlalu mengejar subscriber sehingga kalian lupa akan jam tayang, karena itu lebih penting daripada subscriber. Oke sahabat YouTuber, semoga kita bisa mencapai 1000 subscriber serta mencapai 4000 jam tayang dengan cepat. Karena kita di sini tidak ada salahnya kita berusaha semaksimal mungkin, dan jangan lupa juga kita untuk berdoa, karena berusaha dan berdoa itu sangat penting untuk segala sesuatu yang kita kerjakan, termasuk kita sebagai seorang kreator YouTube pemula. Apabila ada kawan atau saudara kita yang nyinyiran, itu kalian tidak usah open dan tidak usah marah, karena kita di sini merintis karena bukan kita kadang-kadang bukan keinginan atau bukan kesukaan, tapi di sini kita ingin merubah nasib daripada yang kurang baik menjadi lebih baik ya. Semoga kita bisa sukses secara bersama-sama. Oke sahabat YouTuber, akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu untuk bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.